Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Winiarti. Unit kerja saya SMK Negeri Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Siliwangi dengan nomor peserta 2015032136660 pada hari ini, hari Selasa, tanggal 05 bulan Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran. Berikut video praktik pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu anak memimpin doa. Ajijah, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Untuk dirijennya, Ibu minta Deti maju ke depan. Baik, Bu. Teman-teman dimohonkan untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ibu akan mengirimkan linknya ke grup WhatsApp kalian. Silahkan kalian buka grup WhatsApp-nya, isi absensinya. Sudah mengisi semuanya ya? Sudah. Hadir semua pada pertemuan sekarang? Alhamdulillah. Ya, sebanyak 20 orang.
sudah mengisi link daftar hadir. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori terkait proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu ada 4. Yang pertama teori Waisyah. Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang keempat adalah teori arus. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami konsep dasar kerajaan Islam. Sekarang Ibu ingin bertanya ya? Jawab. Siapa yang tidak suka sejarah? Siapa yang suka belajar sejarah? Baik. Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Mengapa perlu mempelajari teori-teori masuknya Islam, keberadaan dan perkembangan Islam di Nusantara? Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah mengamati bangunan-bangunan tempat ibadah umat Islam yang unik? Mengapa Islam sangat diterima di Indonesia? Sebelumnya, Ibu akan memberikan video. Silakan kalian simak videonya. Oleh J.P. Knepel. Menurut J.P. Knepel, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia dan secara tidak langsung mereka lah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti sebagai berikut. Yang pertama, corak daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya 2 teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Walaupun teori Gujarat memiliki cukup bukti, tetapi banyak ilmuwan atau sejarawan juga menyanggah teori Gujarat ini. Kelemahan dari teori Gujarat yang pertama yaitu tidak adanya cukup bukti yang kuat bahwa para pedagang India lah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan apakah betul agama Islam dibawa oleh para pedagang India hanya karena kemiripan dari batu nisannya saja? Kemudian yang kedua, pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat di wilayah Gujarat. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Kebudayaan ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan tradisi Tabot di Bengkulu dan tradisi Tabuik di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat dari agama Islam. Dan juga, pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan mazhab, Buya Hamka juga melihat bahwa gelar Raja-Raja Samudra Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Di samping itu, pada abad ke-13 telah terdapat ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahannya. Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori yang terakhir yaitu teori Cina.
yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Kan 4 teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Walaupun semuanya memiliki bukti masing-masing, tetapi juga dari 4 teori tersebut memiliki kelemahannya, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencari fakta dan juga bukti terkait bangsa mana yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah video tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Cukup paham? Sekarang Ibu akan memberikan pretest tentang video tersebut. Ibu akan mengirimkan linknya ke grup WhatsApp kalian. Silakan kalian isi pretest tersebut lalu kirim. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah. Oke, Ibu akan mengecek jawabannya ya. Oke, hasilnya cukup baik, alhamdulillah. Untuk sekarang, Ibu akan memberikan gambar terkait penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, ini adalah gambar perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia, itu peta ya, jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, itu merupakan makam Sultan Malik Al-Sholeh, itu bukti daripada teori yang pertama, yaitu dari teori Gujarat yang berasal dari India. Untuk gambar yang keempat, yaitu gambar Husein Jayadiningrat, itu merupakan pencetus teori daripada Persia. Dia menyebutkan bahwa teori Persia masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Untuk selanjutnya, berarti gambar Wali Songo. Nah, gambar tersebut, Wali Songo, yaitu 9 wali, mereka sangat berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mereka menyebarkan Islam di Indonesia itu lewat dakwah ya, lewat berdagang. Ya. Selanjutnya, di sana ada kapal dagang dari Gujarat yang membawa Islam ke Indonesia. Mereka dari jalur perdagangan, ya. Nah, kembali lagi kepada teori Gujarat, berarti mereka itu menyebarkan pada abad ke-13 Masehi. Oke, itu penjelasan terkait gambar yang Ibu tampilkan. Beberapa pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat atau India. Yang kedua, teori Mekah atau Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Itu sekilas tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Untuk sekarang, silahkan kalian bentuk kelompok, 4 kelompok, 5 orang. Silahkan bentuk kelompoknya. Sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3?
Kelompok 4? Oke. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya. Tulis nama dan kelompoknya. Silakan kalian lengkapi LKPD-nya, ditulis nama dan kelompoknya. Yang pertama, lengkapi tabel tentang teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, teori Cina. Yang kedua, tuliskan kesimpulan. Yang ketiga, bagaimana kondisi beberapa wilayah Indonesia sebelum kedatangan Islam. Yang keempat, secara umum dapat diambil kesimpulan sebelum masuknya Islam, bagaimana kondisi Nusantara. Yang kelima, bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia. Nanti sesudah isi LKPD kalian, lalu kalian bacakan kesimpulannya, rangkuman daripada teori sesuai dengan teori kelompok masing-masing. Yang pertama, teori Gujarat, untuk kelompok yang kedua teori Mekah, untuk kelompok 3 teori Persia, dan untuk kelompok 4 adalah menyimpulkan tentang teori Cina. Oke, silakan sekarang bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, sudah selesai anak-anak diskusinya? Karena sudah selesai diskusinya, sekarang adakah di antara 4 kelompok ini yang akan mempresentasikan hasil diskusinya? Dari kelompok 1, 2, 3, 4, siapa yang pertama mau mempresentasikan? Kelompok kami, Bu. Oke, kelompok 1 ada Silpa, Ajijah, dan kawan-kawan. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan tentang teori Gujarat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelumnya kami ingin mengenalkan anggota kami. Saya atas nama Anissa Ulansari. Nama saya Ajijah. Kami di sini ingin menceritakan tentang teori masuknya Gujarat. Teori Gujarat, menurut teori ini yang didukung oleh Snow,
Hougrond, W.R. Sutherheim, B.H.M. Leke, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India ada dua. Bukti untuk mendukung teori pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Soleh, Sultan Samudra Pasai meninggal tahun 1297 yang bercorak Gujarat, India. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ditanyakan. Silakan Deti. Saya mau bertanya, siapa tokoh yang mengemukakan teori Gujarat? Sebelum saya menjawab, bila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman yang lain, silakan Tari. Pada abad keberapa teori Gujarat masuk ke Indonesia dan dibawa oleh siapa? Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Delis, dan untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Ade Silpa. Pengemuka teori Gujarat adalah W.F. Sutherheim. Baik, teori yang dinyatakan masuk ke Islam pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh pedagang Islam dari Gujarat atau India. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Silahkan kalian duduk lagi ke tempat masing-masing. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama teori Gujarat, yaitu yang berasal dari India. Teori ini masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-13 dan dibawa oleh W.F. Sutherheim dan Snow Hougrond J. Itu untuk teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori Mekah atau teori Arab. Ini dicetuskan oleh Buya Hamka dan masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia yang dibawa ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh Husain Jayadiningrat. Dan yang keempat adalah teori Cina. Ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan kalian duduk sesuai dengan tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran, silahkan pimpin oleh satu orang. Ajijah, silahkan pimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.